Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Namun sebelum itu saya akan membacakan pendahuluan. Digital governance merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Kita lanjut pada materi yang akan dibahas. Poin pertama, pengertian digital governance dan teori kinerja organisasi. Poin kedua, dampak digital governance. Poin ketiga, studi khusus dan transformasi. Baik, materi pembahasan pertama, poin 1, pengertian digital governance dan teori kinerja organisasi. Teori digital governance dan kinerja organisasi. Pengertian digital governance. Digital governance merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Pengertian kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Surjadi 2009. Baik, pada poin kedua, dampak digital governance. Dampak digital governance terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dampak positif, pelayanan yang lebih baik, yaitu informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Transparan, yaitu semua masyarakat dapat mengakses informasi yang ada, baik dalam sektor pemerintahan atau yang lainnya. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari informasi yang diperoleh. Segala bentuk pengaduan masyarakat dapat dengan mudah diketahui oleh pemerintah, apalagi semakin maraknya penggunaan media sosial yang menjadi sarana pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan pemerintah yang lebih efisien dengan menggunakan email dan digital dapat membantu terwujudnya integritas sistem administrasi berbasis online antara pemerintah baik pusat maupun daerah. Digital governance juga menjadi sarana untuk memperluas sumber informasi agar pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam mengambil keputusan atau dalam hal lainnya. Digital governance dapat menjadi pendorong para aparat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Lebih efektif dan efisien, artinya dalam penyelenggaraan pemerintah. Digital governance dianggap sebagai alat yang otomatis yang juga dapat mengurangi proses manual yang membutuhkan waktu yang lama. Dampak digital governance terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dampak negatifnya ialah banyaknya situs pemerintah yang mudah diakses sehingga mudah juga dilakukan kejahatan, pembobolan atau dihack, seperti kasus terjadinya kebocoran atau masyarakat dapat membobol situs milik KPU. Walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan ICT lebih
meminimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya juga membutuhkan biaya yang lebih besar. Baik, materi pembahasan ketiga, poin ketiga, studi kasus dan transformasi. Studi kasus. Smart City adalah wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Smart City bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City di Kota Binjai. Implementasi dari dampak digital governance yang telah diterapkan sebagai wujud dari good governance adalah diterapkannya sistem smart city di kota-kota yang memiliki potensi smart people, smart environment, smart living, smart mobility, smart economy, dan smart governance. Pemerintah kini telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat agar proses pelayanan lebih optimal. Dengan menggunakan IT, baik perusahaan maupun birokrasi, pemerintah juga mengalami perkembangan. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya pemikiran mengenai tata kelola masyarakat agar dapat menggunakan IT dalam proses pelayanan. Maka terciptalah ide Smart City. Utomo dan Haryadi 2016. Unsur-unsur Smart City menurut Norma 2016 yaitu teknologi dan sumber daya, efisien dan efektif, pintar, jaringan, berkelanjutan, kompetitif, dan partisipasi. Smart City timbul karena penggunaan cerdas, informasi digital. Smart City juga hadir sebagai kota pintar dan berbasis teknologi sebagai dampak dari digital governance. Peningkatan kinerja dari sektor publik dapat dilihat dari diterapkannya layanan berbasis digital dalam bentuk aplikasi atau alat modern lainnya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 11 tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Terima kasih.